Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Agis di Dialog Ruang Tengah khas Bangka Pos. Nah, sesuai di judul, hari ini kita akan membahas mengenai transformasi pegadaian yang katanya semakin mudah. Tapi sebelum itu kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, di mana orang ini bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Kita sambut aja. Halo, selamat siang Mbak Rahma. Halo Mbak Igis. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke sini, Mbak? Iya, tadi dari Palembang jam berapa ya? Jam 10 ya, sampai sini jam 11. Alhamdulillah lancar juga. Langsung cicip Mikoba. Oh, langsung cicip Mikoba ya, terus langsung ke sini. Sengaja memang khusus ke sini ke Bangka Pos. Berarti memang Mbak Rama itu dari Palembang ya? Memang asalnya Palembang ya? Siap, saya sekarang di Humas PT Pegadaian Kanwil 3 Sumbaksel, yang memang wilayah dari Sumbaksel ini ada 5 provinsi, Mbak Agis. Ada Sumsel, Babel, termasuk Lampung, Bengkulu, dan juga satu lagi Jambi. Jadi 5 provinsi. Jadi keliling-keliling dan gitu akhirnya aja, hari ini di sini. Enak bisa keliling ya Mbak ya? Enak sih ya, dan capek ya. Sama ya. Capeknya berkah gitu Mbak, iya, karena kerja. Memang tugasnya sebagai seorang humas memang ya, selain memang kita mengawal dari pimpinan wilayah kita untuk bisa sifatnya audiensi, silaturahmi, gimana goalsnya Pegadaian bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Terutama di 5 provinsi tadi, dan juga ini tadi salah satunya komunikasi sama media. Oke, berarti ini sangat spesial ya, karena Mbak Rama tidak tiap saat di Bangka Belitung gitu Mbak ya. Iya, siap. Dan kemarin terakhir sih baru kita gathering sama wilayah Palembang ya, khususnya media. Ada berapa ya? Ada 20 media yang memang kita undang untuk bisa gathering bersama teman-teman media. Nanti Pak Igis kalau punya inisiasi dari Bangka Pos, inisiasi untuk bisa gabung untuk teman-teman rekan-rekan media, kita bisa ngobrol santai bareng sama Pegadaian, kan lebih seru ya. Nanti ditunggu aja nih kabarnya Mbak. Siap. Nah Mbak, kita akan membahas mengenai transformasi Pegadaian ya Mbak ya, yang katanya semakin mudah. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelasin Mbak, kan Pegadaian ini ada di tengah masyarakat udah sangat lama Mbak ya, hingga sampai sekarang. Nah mungkin bisa dijelasin perjalanan atau transformasi Pegadaian hingga saat ini gitu. Oke, ya kalau sudah lama sih ya lama banget ya. Pegadaian itu sudah 122 tahun. Berarti berdirinya tahun berapa Mbak? 1901. Iya, udah lama banget ya. Iya. Jadi sudah lebih dari 122 tahun. Jadi kita berdiri dari 1 April 1901. Dari memang tahun 90 kita berubah menjadi Perum. Terus tahun 2012 kita berubah menjadi Persero, dan 2021 kita berubah menjadi perseroan terbatas. Jadi ini sejarahnya panjang banget dengan visinya Pegadaian yang saat ini yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan menjadi agen inklusi pilihan utama tentunya bagi masyarakat. Jadi memang ya perubahan itu terus, kita berharap sih ya bahwa memang harus lebih dari 122 tahun lagi, memang berdirinya harus panjang lagi umur kita. Makanya kita tadi sesuai dengan tema kita yang saat ini, bertransformasi untuk bisa lebih mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tentunya. Oke, ini menarik sekali ya Mbak, mengenai transformasi Pegadaian yang udah lama banget, hampir udah lebih 1 abad Mbak ya. Siap. 102 tahun, Insya Allah. Nah, berbicara mengenai transformasi, kenapa sih Mbak Pegadaian itu harus bertransformasi? Apa pentingnya gitu? Iya, siap. Ya tadi ya, Pegadaian yang memang mungkin ingin mengubah image dari tadinya memang kita image-nya adalah rumah gadai, ya kan Mbak Agis? Mungkin misalnya lihat Pegadaian kan, kenal Pegadaian biasanya mau gadai, orang mau gadai, apa-apa butuh uang gitu kan. Gadai kesannya juga memang kayaknya image-nya memang agak sedikit orang yang mau butuh gitu kan. Padahal Pegadaian itu saat ini udah banyak sekali produk yang bisa dikeluarkan yang memang ada saat ini oleh Pegadaian. Jadinya kita merubah image dari tadinya rumah gadai bagi masyarakat, berubah menjadi company solusi finansial. Jadi solusi financial company, jadi perusahaan menyediakan solusi bagi masyarakat terutama. Jadi terutama untuk kalau kaum milenial. Nah, gimana cara ngerubahnya? Kita merubah image tadi yang tadinya orang segan untuk datang
karena memang taunya Pegadaian itu adalah hanya rumah gadai. Tapi padahal saat ini Pegadaian sudah bertransformasi dan berubah ibit menjadi solusi financial company. Oke. Nah, di sini juga kita ada 4.100 outlet yang tersebar Mbak Igis di seluruh Indonesia. Jadi banyak banget outlet Pegadaian dan untuk produk dan layanan itu bisa diakses lebih dari 11.000 agen. Masya Allah. Iya, di seluruh lapisan. Dan untuk wilayah Sumbaksel sendiri kita punya 276 outlet, jadi banyak banget dengan 32 cabang di dalamnya, yang termasuk di Bangka ini sendiri 1 cabang, tapi ada 9 termasuk co-location, ada 10 outlet di dalamnya. Ya, jadi banyak sekali outlet, kita maunya ini mudah dijangkau ya, dan juga produknya juga semakin banyak, semakin mengena. Nah Mbak, mungkin pemirsa Bangka Pos juga banyak yang belum tahu nih Mbak, termasuk saya. Iya. Selama ini saya memandang Pegadaian itu hanya kayak gadai emas, iya kan? Rumah gitu. gadai bagi masyarakat kan jatuhnya. Cuma gadai emas gitu aja. Tapi makin kesini itu berarti Pegadaian bertransformasi ya. Oh iya, siap. Lebih banyak produk yang ditawarkan oleh Pegadaian. Benar, berarti banyak banget ya. Selain gadai emas, produk apa aja sih Mbak yang dikeluarin oleh Pegadaian? Iya, kita ada kan memang core business utama kita adalah gadai, ada pembiayaan dan juga ada aneka jasa. Jadi selain itu ini mudah banget menjangkau para milenial. Kita punya namanya Pegadaian Digital. Ya, di dalamnya juga mencakup ada tabungan emas Pegadaian. Jadi, nah untuk para milenial tentunya Gen Z ya, info ini kan ini kebutuhan banget ya. Sekarang kan kita nggak apa-apa tinggal dompet, nggak apa-apa tinggal kartu kayaknya, kalau udah HP yang gitu. penting handphone ya kan. Nah, Pegadaian juga ada satu solusi yang digital yang memang kita create, Mbak Igis, itu ada Pegadaian Digital. Mbak Igis sudah punya belum? Belum. Pegadaian Digital Service. Jadi ini memudahkan kita untuk tahu apa sih Pegadaian, produk apa saja, karena di dalamnya juga banyak sekali produk yang bisa dimanfaatkan oleh terutama generasi milenial. Iya, yang saya baca juga katanya Pegadaian itu bisa bayar PLN juga Mbak ya? Iya, bisa semua. Makanya jadi tadi aneka jasa. Jadi kita itu ada gadai, memang di gadai itu ya seperti biasa ya, punya barang, butuh uang, kita gadai. Dan hebatnya kita tag-nya kita adalah 15 menit pokoknya cair deh. Ya kan? Terus kita juga ada di sana juga ada pembiayaan haji. Nah, ini juga butuh banget untuk generasi milenial karena apa? Memang tagline-nya Pegadaian yaitu haji mudah. Ya kan? Kita tahu bahwa untuk daftar haji itu kan waktu tunggunya lama banget. Ya, gimana caranya kita membuat anak-anak muda ini yang memang dari Kementerian Agama memang sudah bekerja sama bersama Pegadaian untuk salah satu produk namanya Arum Haji Pegadaian. Kenapa jangkauannya adalah milenial, anak-anak muda? Karena waktu tunggunya lama banget. Kalau sekarang saat ini mungkin lebih dari 20 tahun waktu tunggunya ya Mbak Igis. Jadi kalau kita mau nunggu ada duitnya dulu, bahwa kita tahu bahwa untuk Arum Haji ini kan butuh uang 25 juta nih. Pembiayaannya cash ya, baru bisa dapat nomor porsi. Nah, di Pegadaian itu cukup dengan 3,5 gram emas saja logam mulia, atau dari tabungan emas yang memang teman-teman sudah saving, itu bisa daftar haji lewat Pegadaian, diangsur tiap bulan. Jadi sekarang misalnya contohnya Mbak Igis nih umurnya 20, daftar haji sekarang kan cocok. Yang penting sudah dapat nomor porsinya dulu. Cukup dengan emas tadi 3,5 gram emas saja, daftar di Pegadaian terus diangsur. Angsurannya pun fleksibel, tergantung kesanggupan. Makanya sasarannya adalah anak-anak muda untuk bisa haji muda. Terus juga ada tabungan emas tadi, produknya yang bisa dijangkau. Terus juga ya banyak ya produk-produk, dan kita juga ada anak perusahaan kita namanya Galeri 24. Nah, itu juga kita ada tempatnya di ini ya, di Jalan Pegadaian ya, di Ramayana. Iya, itu memang gerai outletnya Galeri 24. Jadi teman-teman anak muda yang millennials pun itu barangnya bagus-bagus banget dan trendy. Silahkan mampir untuk bisa lihat gerainya anak perusahaan Pegadaian Galeri 24
nanti bisa di sana. Oke, mungkin ini bisa mengubah pandangan masyarakat, terutama gen milenial, Mbak ya, karena yang awalnya takut ke pegadaian sekarang tuh kayak lebih banyak itunya, Mbak ya, produknya, nggak hanya gadai emas gitu. Iya bener. Makanya kalau misalnya tahu pegadaian kan, pegadaian nih pasti orang mau butuh uang. Sekarang image itu harus berubah dan kita pelan-pelan ya. Makanya dengan podcast ini biar seluruh milenial juga tahu, kita tahu bahwa memang milenial kan sekarang kan lihatnya YouTube, Instagram, Facebook, ya kan, radio. Kita ngejangkau media-media yang seperti itu biar teman-teman juga tahu ternyata ada investasi juga di pegadaian yang cocok banget. Jadi buka tabungan emas itu Bagis, kalau Bagis buka dari Play Store or App Store, ya, cari aja Pegadaian Digital Service. Oke, boleh langsung kita cari aja Mbak ya. Biar lebih enak menjelaskan ya. Gitu. Apa namanya tadi Mbak? Pegadaian Digital. Pegadaian Digital. Oke. Tuh, langsung ada di sana. Pegadaian Digital Service di situ, langsung download ya kan, buka dengan verifikasi data dulu, daftar masuk ya. Siapin KTP, kita bisa masuk di situ, langsung bisa buka tabungan emas. Tahu nggak buka awalnya berapa? Cukup 10.000 aja. Cuma 10.000 aja. Iya, 10.000 aja cuma. Jadi ya teman-teman kan bisa kayak gini, Mbak, aku nggak mampu deh mau buat saving emas, nanti aja deh nunggu udah banyak duit. Biasanya gitu kan, tunggu nanti gajiku besar, nggak gaji yang sekarang. Padahal di Pegadaian itu ada tabungan emas Pegadaian yang sedikit-sedikit kita bisa nabung. Iya, yang penting kan kita saving. Kebanyakan kan kalau generasi milenial kan ada yang belum kerja gitu Mbak ya. Jadi dengan adanya transformasi Pegadaian ini bisa membuat generasi milenial itu lebih mudah untuk untuk menjangkau ya kan. Gitu. Coba deh nanti nabungnya lewat tabungan emas Pegadaian. Jadi tabungan emas ini cukup bukanya 10.000 aja gitu kan. Dan kita bisa top up, nabung setiap bulan, setiap waktu. Nggak ada patokan sih, kalau misalnya ada uang disisihin, nabung di Pegadaian Digital. Terus nanti kalau cara mengkonekkannya, kita datang ke Gerai Pegadaian. Bisa langsung datang aja gitu Mbak. Siap. Ya, untuk nanya lebih jelasnya gitu. Untuk bisa mengaktifkan ya, mengkonekkan. Mungkin teman-teman juga mau, Mbak, saya maunya connect deh kalau pada saat saya butuh in urgent time kan. Kalau nabung emas ini Mbak Igis, kita bisa jual atau kita bisa gades. Iya, untuk investasi juga kan Mbak ya. Jadi kita nggak perlu bawa fisik. Jadi tabungan emas Pegadaian ini kan memang saldo yang memang kita yang di-create, kita nabung ya, nabungnya nabung uang tapi langsung dikonversikan ke gramasi emas. Jadi yang ada saldonya, kita saldo gram emas. Contohnya aku nabung 100.000, berarti aku punya emas 0,1 gram. Nabung lagi misalnya 100.000, berarti nambah jadi 0,2. Iya, dan begitu pun. Jadi kita setengah langsung, aduh sekarang aku punya emas gitu kan. Nggak berasa gitu punya investasi gitu Mbak ya. Sesuai dengan yang saya sebut tadi, Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah gitu Mbak ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, berarti memang udah sejauh itu transformasi Pegadaian Mbak ya. Yang dari awalnya hanya gadai emas, sekarang sudah bisa menyediakan produk-produk yang lebih itu Mbak ya, lebih mudah gitu untuk generasi milenial. Lebih banyak lagi ya. Jadi Pegadaian itu palu gada, apa yang lo minta gue ada deh. Gitu kan. Kalau Mbak Igis tadi mau gadai butuh uang, ayo. Mau investasi emas, ayo. Dan gak mau Mbak, saya mau fisiknya, ada kita cicil emas yang kebetulan memang lagi promo banget sekarang. Jadi cicil emas, jadi bentuknya fisik, kita punya fisiknya. Kalau tabungan emas tadi kan kita saldo gramasi emas ya, yang tercreate di tabungan kita, yang di saldo atau yang di buku tabungan kita. Tapi kalau misalnya cicil emas, kita cicil fisik. Jadi contohnya nih, Mbak Rahma, aku setiap bulan nih punya gaji nih yang harus aku saving, contohnya 1 juta setiap bulan. Bisa nggak aku cicil emas? Bisa cicil emas, jadi contohnya 10 gram. 10 gram ada uang mukanya yang memang kita harus bayar di muka untuk bisa menggaranti memang bahwa terjadi kesepakatan di antara kita nih, ya kan? Dan dicicil tiap bulan. Ceritanya Mbak Igis mau nyicilnya selama 6 bulan. Ya, cicilan itu contohnya 1 juta tiap bulan. 1 juta dicicil.
Terus 1 tahun atau 6 bulan atau 1 tahun yang memang tergantung Mbak Egis mau berapa lama ya, range-nya sesuai dengan cicilan tiap bulan yang memang disanggupin. Setelah lunas baru dapat emasnya, dan itu bentuk fisik emas logam mulia batangan. Masya Allah. Iya. Itu cocok banget untuk generasi milenial kayak saya sendiri Mbak ya. Kalau udah dapat gaji tuh pasti kayak gitu, nunggunya lama, abisnya cepet gitu kan, gak berasa gitu. Jadi dengan adanya Pegadaian kita bisa lebih memanage kan, bisa lebih nabung untuk investasi juga ke depannya. Ada promo, mumpung ada promo potongan diskon, jadi cepat-cepat ke outlet Pegadaian karena promonya ini memang ini kita lagi jor-joran banget. Jadi mulai dari 25.000 per gram sampai dengan 50.000 per gram. Itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mbak? Sudah, promonya sudah berlanjut, makanya siapa cepat dia dapat. Jangan sampai nanti iya, jangan sampai nanti promonya udah habis baru nanti. Mumpung ini kan memang kita lagi ngejar-ngejarnya, memang teman-teman memang di akhir tahun ya, kita tahu bahwa memang mau ngejar target ya yang begitu. Kalau Pangkal Pinang sendiri sih sudah aman ya. Jadi masyarakatnya kayaknya sudah banyak yang aware ya tentang investasi emas ya. Terbukti bahwa memang target kita untuk logam mulia sendiri itu banyak banget yang memang sudah peduli sama Pegadaian dan cicil emasnya di Pegadaian. Tapi makanya aku aware-nya ke generasi milenial nih yang belum tahu gitu kan. Mbak Igis juga dong mempelopori nanti ya. Cicil emas, kalau enggak buka tabungan emas, kalau enggak daftar haji. 3 pilihannya ya. Harus pakai salah satunya ya. Soalnya kan kalau pas gaji nih Mbak, pengennya kayak beli emas gitu kan. Beli emas tapi kayak kalau langsung beli tuh rasanya sayang gitu ya. Jadi kalau dicicil lewat Pegadaian kan lebih enak gitu kan. Investasi juga. Jadi bisa tabungan emas, bisa cicil emas fisik. Ya, tergantung Mbak Igis mau yang mana. Makanya pertama kali yang memang harus dilakukan apa? Download aplikasinya dulu. Pegadaian Digital, nanti di sana juga banyak informasi tentang produk Pegadaian, promo-promo Pegadaian, terus buka tabungan emas, bayar listrik kata Mbak Igis tadi bisa di Pegadaian. Semuanya bisa deh pokoknya di Pegadaian Palu Gada. Kalau mau lebih jelas lagi mungkin bisa langsung datang ke outletnya gitu Mbak ya. Di jalan di Ramayana ya. Iya, siap. Kita sih ada 9 outlet ya kalau di sini ya, termasuk 10 ya. Di Muntok ada. Ini menjangkau juga nggak sampai ke Muntok? Sungai Liat? Iya. Menjangkau ya tuh juga. Di Muntok, Sungai Liat kita udah ada. Kalau ke daerah selatan kita ada Tobuali juga. Masuk juga ya wilayah Bangkopos ya. Masuk jangkau ya. Nah, tuh dari Tobuali ke Gadung, ke Koba, ke Pasir Putih juga ada. Jadi ada 10 outlet yang memang bisa dijangkau sama teman-teman khusus daerah Bangka ini sendiri. Berarti untuk pemirsa Bangka Pos yang ada di kabupaten nggak khawatir lagi Mbak ya, jangan risau lagi karena Pegadaian itu udah ada di tiap kabupaten atau kota di Bangka Belitung gitu Mbak ya. Mbak, kita balik lagi ke transformasi Pegadaian. Kalau fokusnya sendiri transformasi Pegadaian ini lebih fokus kemana sih Mbak? Itu tadi ya, lebih fokus kita mensolusikan ya gimana caranya memang tadi image kita berubah, dan juga kita bertransformasi untuk produk-produk kita yang memang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Tadi yang produk investasi yang baru kita bicarakan tadi, atau memang produk pembiayaan haji yang memang keinginan kita untuk pergi ke tanah suci kan, menunaikan rukun Islam kita yang kelima ya, kita bisa mensolusikan lewat pembiayaan di Pegadaian. Terus untuk pembiayaan itu sendiri untuk menjangkau UMKM kita juga punya produk, salah satunya yaitu Kurs Syariah Pegadaian yang memang untuk marginnya sendiri itu cuma 3% per tahun. Iya, kecil banget kan? Kecil banget. Jadi itu menjangkau untuk seluruh masyarakat yang punya usaha, minimal usahanya sudah jalan, minimal 6 bulan, ini bisa mengajukan namanya Kurs Syariah Pegadaian. Bisa mengajukan juga pembiayaan ya. Ada syarat khusus nggak sih Mbak? Syaratnya itu tadi, yang pertama memang dia punya usaha, sudah berjalan minimal 6 bulan, terus nanti tetap aja nanti disurvei sama teman-teman kita yang memang tim surveinya layak atau tidak memang dicairkan, dan terutama dia belum punya pembiayaan di yang lainnya di produk pemerintahan, karena memang ini merupakan salah satu produk
yang memang disiapkan untuk kita kurs syariah ini dengan plafon maksimal 10 juta. Makanya tadi ya sewa modalnya memang cuma 3% per tahun. Jadi kalau misalnya 1 juta itu kalau nggak salah ya 3%. Iya, nggak nyampe 1.000 deh. Iya. Kalau nggak salah, kalau 1 juta ya pinjamannya ya. Iya, kecil banget Mbak Igis, kecil banget. Dan memang akhir tahun ini kan plafonnya nih kan banyak banget nih ya yang memang butuh tambahan modal usaha. Makanya untuk seluruh UMKM yang mau mengajukan pembiayaan di Pegadaian, ayo datang ke Pegadaian. Terdekat di mana saja. Untuk para UMKM juga Mbak ya. Siap. Kabarnya itu ada program khusus Mbak ya untuk UMKM. Kalau program sih kita tanggal 25 ini Mbak Igis kita mengandeng ada anak perusahaan Pegadaian namanya Galeri 24. Sekalian juga nih ya aku promo Galeri 24. Galeri 24 adalah anak perusahaan milik Pegadaian. Memang menyediakan emas secara fisik. Jadi kalau kita memang pembiayaan logam mulia kayak gini, Mbak saya mau beli emas Pegadaian secara tunai, Pegadaian nggak siap. Kecuali kalau kita memang ada barang-barang lelang. Itu pun terbatas kan periodnya ya. Nah, Pegadaian itu punya anak perusahaan namanya Galeri 24 dan mereka memang punya gerai Mbak untuk jual perhiasan, ya kan, logam mulia baik secara tunai kalau cicilnya ke Pegadaian. Kalau cicil ke Pegadaian gitu. Jadi kita Galeri 24 ini ada di jalan itu ya yang di Ramayana. Ya Jalan Pegadaian ya namanya ya Jalan Pegadaian di Ramayana. Gerainya cakep banget. Jadi kalau Mbak Igis ke sana ini milenial banget ya. Keemas-emasan dikemas dengan warna perpaduan emas dan hitam. Terus juga yang jaga juga teman-teman yang memang masih muda-muda banget. Terus perhiasan-perhiasannya juga trendy-trendy yang lagi ngetren sekarang. Dan teman-teman yang memang mau tahu, oh Pegadaian punya toko emas ya punya. Anak perusahaan tapi Pegadaian namanya Galeri 24. Jadi kita punya toko emas dari anak perusahaan kita. Yang memang tanggal 25 ini ya kan mereka mengadakan salah satu kegiatan di Swiss Bell Hotel untuk para UMKM. Jadi program CSR-nya mereka untuk menggandeng para UMKM. Jadi para UMKM bisa daftar. Nanti ada pelatihan dan sosialisasi tentang bagaimana kita bisa menjangkau, kita giat dalam UMKM, dalam digitalnya ya lebih ke digital lagi. Nah, di sana tempatnya. Untuk UMKM Mbak ya. Siap. Berapa UMKM nih Mbak? 100 UMKM yang memang bisa daftar ya. Iya, jadi 100 pendaftar pertama yang tercepat mungkin yang bisa daftar karena tempatnya juga dibatasin ya. Berarti memang stok terbatas gitu Mbak ya? Siap. Jadi para UMKM ya sekalian nanti datang ke gerai Galeri 24 bisa langsung daftar untuk ngikutin sosialisasi digital UMKM pada tanggal 25 nanti, 25 Oktober di Swiss Bell Hotel. Caranya gimana? Caranya langsung datang ke gerai Galeri 24. Nanti ketemu Bang Randa di sana. Apa aja nih Mbak yang perlu dibawa UMKM untuk daftar? KTP aja sih, KTP, terus memang benar adanya memang mereka punya usaha. Nanti disiapin nanti nama tempatnya mungkin bisa kita searching kan. Terus dia UMKM-nya usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan tadi. Minimal 6 bulan. Berarti memang nggak ada dan free loh itu. Gratis. Iya, gratis. Jadi kita bisa dapat pelatihan dan sosialisasi secara gratis bagaimana kita bisa belajar lebih digital lagi ya dalam memanage usaha kita. Dan di Palembang juga sering banget diadakan dan ini memang tanggal 25 ini memang programnya dari Galeri 24 tapi bahwa untuk menjangkau para UMKM ini adalah concernnya semua saya pikir ya termasuk concernnya juga Pegadaian gimana caranya kita bisa menciptakan UMKM yang lebih tangguh lagi dan lebih banyak lagi manfaatnya terutama ya kalau di Palembang sendiri sih ada malah Gadepreneur Space ya, ada Gadepreneur, ada pelatihan UMKM, ada inkubasi UMKM. Tapi insya Allah nanti segera Bangka ini akan kita buat program seperti itu juga. Kita tunggu Mbak. Iya siap. Nah pemirsa Bangka Pos untuk yang punya UMKM, punya usaha gitu Mbak ya, yang mau
mau belajar gitu, bisa langsung daftar aja di outletnya Pegadaian, Mbak ya? Iya, di Galeri 24 ya. Galeri 24. Daftarnya nanti karena pelaksanaannya tanggal 25 nanti, boleh daftar dari sekarang di Galeri 24. Persis di sebelah Pegadaian, ini jadi Pegadaian, ini Galeri 24. Kalau udah ke Pegadaian bisa langsung tanya. Siap. Itu aja kalau Mbak ya. 100 UMKM terbatas gitu Mbak ya. Berarti 100 UMKM pertama yang daftar. Iya. Oke. Selanjutnya, menurut Mbak sendiri berbicara masalah transformasi Pegadaian, apakah transformasi Pegadaian ini udah berada di jalan yang tepat gitu Mbak? Iya, sudah berada di jalan yang tepat sih, karena memang untuk jangkauannya sekarang kan memang kita tahu bahwa semuanya tuh menjangkau para milenial ya. Gen Z ini kan memang masa-masa yang memang harus kita jangkau, yang memang harus tahu semua produk, karena memang ya kalau generasi kita dulu mungkin nggak banyak tahu ya. Kalau sekarang kan banyak mencari tahu apa sih Pegadaian ini, bagaimana sih, dan nggak hanya itu, bahwa memang jangan sampai Pegadaian ini hanya mama-mamanya Igis aja yang tahu, ya kan, tante-tante Igisnya tahu, tapi makanya kita bertransformasi terutama untuk ke produk lebih dijangkau sama milenial, biar juga dari kecil pun kita sudah menanamkan bahwa memang dulu mama saya ke Pegadaian loh, gitu kan. Dulu saya juga mama saya bisa bersekolah seperti ini karena mama juga nyimpan emas, gitu kan, cicil emas, ya kan. Kita ingatnya yang mereka bisa ingat kan hal-hal seperti itu. Terus juga untuk anak-anak juga, contohnya saya, Mbak Igis, saya punya anak SD, saya bisa bukakan juga tabungan emas Pegadaian. Bisa juga ya Mbak ya? Dengan label, misalnya nama saya, Kyuki nama anak saya. Jadi di situ pun anak saya pun sudah aware tentang, berarti mama nabungnya tabungan emas Pegadaian biar nanti adik sekolahnya nanti bisa sampai ke level mana yang kita cita-citakan, ada gitu kan. Ada tabungannya gitu. Iya, ada tabungan emas. Kita tahu bahwa memang emas ini kan nanti inflasi ya. Emas ini memang dari waktu ke waktu memang persentasenya selalu naik ya. Bagaimana memang kalau nyimpan emas ya pasti itu akan menjaga aset kita tentunya ya. Bisa nggak Mbak emas membuat kita kaya? Ya bisa. Iya, tapi memang harus dalam range-nya yang panjang ya. Tapi emas itu menjaga aset kita biar lebih terjaga lagi. Coba deh bayangin kalau kita contohnya nih Mbak Igis punya 100 gram. Ya, 100 gram fisik bentuk, ya kan? Saya cuma punya fisik 100 gram. Kalau punya uang 100 juta di rekening, pasti mikirnya udah kemana-mana. Saya mau beli 100 juta, saya mau beli tas ini deh, saya mau beli handphone ini deh, saya mau beli. Pikirnya udah kemana-mana kan, karena fisik uang itu kan memang gampang banget kita. Nyarinya susah, ngabisinnya kan? Gampang gitu. Gampang banget kita misalnya mau, apalagi kita punya salah satunya M-Banking kan, langsung deh Shopee apa platform lainnya gitu belanja tuh. Tapi kalau kita punya emas dalam bentuk fisik sayang banget pasti mau disimpan, ya kan, karena pasti porsinya ya udahlah buat disimpan, anggaplah kita nggak punya apa-apa, dan ini kita simpan untuk tabungan anak-anak kita nanti. Nah, jadi itu memang the power of gold tadi ya. Jadi luar biasa, harus punya emas dari sekarang. Nah terus Mbak, yang mau saya tanyain, seandainya saya nih ya kayak cicil emas di Pegadaian, tapi maaf ngomong suatu saat kayak ada kecelakaan gitu Mbak, jadi kayak lebih selanjutnya itu bagaimana Mbak? Ya kalau saya nyicil ya. Gitu? Nah, enaknya memang Pegadaian ini salah satu lembaga keuangan non perbankan ya Mbak Igis ya, yang memang kita mensolusikan. Kita sih Pegadaian dari dulu ya terkenalnya, pas kalau nanya ke masyarakat kenapa sih lebih milih Pegadaian, karena memang lebih intosnya kita ya. Beda kan, kita kan beda dengan perbankan yang memang regulasinya kita tahu bahwa memang beda ya dengan kita kan lebih ke sosialnya udah dapet. Jadi kita bisa mensolusikan win-win solution untuk contohnya di case-nya Mbak Igis, saya sudah mau cicil nih 100 gram, sudah berjalan contohnya dalam 1 tahun, 6 bulan saya nggak mampu bayar, Mbak boleh nggak
saya gimana disolusikan? Bisa Mbak, kita sama-sama solusikan. Mbak Igis mau seperti apa solusinya? Mbak Igis mau kita gadai aja 100 gramnya, ya kan? Kita gadai kan bisa, kita mau solusikan. Mbak, saya nggak mampu Mbak gadai, nanti saya nggak sanggup lagi mau bayarnya. Ya udah, berarti dijual aja gimana Mbak Igis? Jadi iya, kita sepakati harga jualnya pada saat itu ya, kan beda ya setiap harinya harga jualnya ya. Jadi pada saat harga itu yang 100 gram kejualnya harga 90 juta. Di Pegadaian utang Mbak Igis masih ya 90 juta, masih 60 juta, berarti 30 jutanya untuk Mbak Igis. Oke, sesuai dengan yang kita ucap di awal Mbak ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi jangan khawatir, tetap itu hutang bukan Mbak, ya tetap ya jadi pembiayaan Mbak Igis, tapi ya kita lebih ke in touch-nya, kita lebih, kalau Pegadaian kan lebih beda ya. Kita lebih memang kita kasih win-win solution gimana caranya biar nasabah juga tetap di kita dong, jangan sampai berpaling ke instansi lain gitu kan. Lebih memudahkan juga kan Mbak, sosialnya lebih dapat deh kalau di Pegadaian. Coba deh kalau yang lain ke Pegadaian pasti beda deh. Mbak, saya beda deh pasti perlakuannya, misalnya contohnya dengan yang lainnya. Kalau Pegadaian itu lebih dari hati ke hati mainnya. Makanya yang masih takut ke Pegadaian wajib banget nonton nih kayaknya Mbak. Iya ya. Yang belum pernah juga ya, yang belum pernah ke Pegadaian ya, jangan khawatir, jangan takut. Kalau di Pegadaian itu sudah banyak sekali, malah di sini belum nih, mudah-mudahan nanti segera ya. Kalau di daerah lain, di wilayah lain juga termasuk di Palembang, kita punya The Gade Coffee and Gold. Jadi tempat ngopi, kalau Bangka memang lagi terkenal ya ngopi ya. Harusnya ada ya The Gade-nya kita ya. Jadi kita punya anak perusahaan juga Mbak Igis, namanya The Gade Coffee. Kalau di Palembang itu ada di PS Mall lokasinya. Kenapa namanya The Gade Coffee? Gade tempat cafe, tempat Gade Coffee ya tempat ngopi. Jadi gitu. Gimana caranya kita meng-create tempat ngopi itu bisa juga buat tempat investasi. Jadi biar teman-teman milenial juga nggak malu untuk datang ke Pegadaian. Oh ternyata Pegadaian lebih cozy ya, lebih trendy ya. Tempatnya kayak kafe dan bisa ngafe di sana. Jadi kayak belajar sambil ngopi gitu Mbak ya. Iya, mudah-mudahan ya nanti di Bangka ini juga ada nanti The Gade Coffee and Gold. Amin, mudah-mudahan aja. Karena kan kalau kita ke outlet kan kayak baru masuk aja tuh kayak udah panas dingin gitu ya. Takut ya. Takut gitu kan. Padahal jadi nggak apa-apa. Kalau seandainya ada tempat kayak kafe, tempat ngopi gitu kan kayak lebih enak gitu Mbak. Bisa bawa temen juga kan. Iya. Jadi seolah-olah saya juga ke Pegadaian mau ngopi kok gitu kan. Padahal juga mau nabung juga kan. Sambil kayak belajar gitu, cari tahu tentang Jadi Palembang udah ada sih, dan di situ label-labelnya, figuranya juga tentang bagaimana kita bisa membuat generasi milenial ini biar tahu, oh gini ya produk investasi emas. Oh gini ya kalau kita mau nabung emas. Jadi kita dikasih awareness untuk bisa ngopi kan ya, ngetren ya lagi sekarang ya. Kita ngeluarin budget kadang 50.000 sehari buat ngopi gitu ya. Tapi kita kadang lupa. Seandainya 40.000 aja ngopi, contohnya 10.000 kita tabungin ke emas kan bisa sebenarnya ya. Jadi kayak sambil santai ngopi gitu, bisa juga sambil nabung gitu Mbak ya. Oke, nah Mbak, selama 100 lebih Pegadaian hadir di masyarakat gitu, tentu ada tantangan tersendiri kan Mbak ya. Untuk tantangan terberat di Pegadaian itu apa sih Mbak? Tantangan transformasi perjalanannya gitu. Iya, tantangannya itu tadi ya, kata aku tadi ya, merubah image lagi ya, lagi-lagi yang dari rumah gadai yang bagi masyarakat yang memang orang taunya, oh ke Pegadaian ini ngapain sih orang Pegadaian datang untuk sosialisasi, kita nggak mau gadai, ya kan? Tantangannya terberat itu merubah image masyarakat bahwa memang Pegadaian itu nggak cuman gadai kok sekarang. Pegadaian itu solusi finansial bagi masyarakat tentunya, di mana memang kita mensolusikan mau gadai oke, mau investasi oke, mau pembiayaan oke, semuanya jadi serba ada, dan itu merupakan tantangan kita ya, terutama mungkin saya sebagai humas untuk bisa mensosialisasikan, menginfokan, memberitakan hal-hal positif tentunya tentang perubahan-perubahan Pegadaian ini yang memang di mata masyarakat memang Pegadaian ini ternyata bertransformasi untuk bisa lebih mudah, nggak pakai H, dan mudah pakai H. Mudahnya ya untuk yang mungkin Gen Z kayak Mbak Igis ya, yang harus tahu tentang produk Pegadaian, mudah
biar lebih gampang lagi. Berarti transaksi pegadaian bisa lewat aplikasi pegadaian digital aja. Oke, semakin berkembangnya digital juga Mbak ya. Oke, nah Mbak, selanjutnya untuk promo pegadaian bulan ini apa aja nih Mbak? Oke, aku lupa informasi ya Mbak Igis bahwa memang persis kemarin kita baru mengadakan namanya Pekan Raya Pegadaian. Jadi memang kita adakan celebration di Palembang pada dari tanggal hari Jumat ya, tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober. Itu ada 29 UMKM binaan kita yang hadir persis di lapangan parkir PTC Mall, itu rame banget tuh. Terus kita juga adakan beberapa perlombaan. Ada 3 memang yang kita sasar. Yang pertama adalah memang menjangkau para UMKM kita, UMKM binaan kita untuk bisa tampil dan naik kelas lagi tentunya. Yang kedua, kita mengadakan talk show tentang bahwa bulan Oktober ini adalah bulan inklusi keuangan yang memang kita aware dari OJK juga sudah men-announce kita ya untuk bisa aware tentang bulan inklusi keuangan. Jadi kita ada tentang talk show, dan talk show itu kita menghadirkan juga dari OJK, dari beberapa mitranya kita. Terus kita juga ada celebration penyerahan pegadaian poin. Ya, apa itu pegadaian poin mungkin kan? Nah, jadi ini termasuk ke promo tadi Mbak Igis. Jadi kita untuk nasabah yang bertransaksi di pegadaian ya, itu akan mendapatkan poin ya. Nah, poin ini yang untuk bulan Mei sampai dengan bulan Agustus kemarin yang diundi bulan September. Nah, poin itu akan kita undi ya kan, dan kemarin sudah dilakukan pengundian pada bulan September, dan dapatnya apa hadiahnya? Itu hadiahnya wuling mobil, iya, sepeda motor Scoopy, terus ada handphone, ada kepingan emas, ada tabungan emas, ada PlayStation 5. Berarti banyak hadiahnya Mbak ya? Iya, banyak banget, dan itu kemarin baru kita serah terimakan seremonial penyerahan hadiah di dalam Pekan Raya Pegadaian tadi. Nah, jadi untuk nasabah yang bertransaksi di Pegadaian, ya kan, jangan lupa untuk kelipatan 100 ribunya dapat 10 poin. Transaksi apa aja boleh. Contohnya gadai, kalau cicil emas, terus tabungan emas juga bisa dapat poin juga. Tambahan poin berlaku untuk transaksi, misalnya kita cicil emas, ya, cashless, bisa dapat tambahan poin, 10 poin. Nah, jadi banyak-banyak transaksi di Pegadaian. Semakin banyak semakin semakin besar Mbak ya kesempatan. Jadi kalau Mbak Igis tadi mau punya tabungan emas, buka dulu, nanti nabung top up, namanya nambah-nambah lagi ya, nambah lagi untuk transaksi emasnya itu dapat poin. Siapa tahu beruntung. Nanti dapat, kalau nggak sepeda motor, dapat mobil, dapat emas juga kan Mbak ya? juga dapat PlayStation 5 atau dapat handphone Samsung. Untuk yang periode ini sendiri, yang nanti yang ini berlangsung, ini periodenya ini dari September sampai dengan Desember. Jadi September sudah berjalan sampai dengan Desember dan akan diundi pada bulan Januari 2024. Berarti kalau yang belum ikut bisa dari sekarang gitu Mbak ya? Kemarin kan udah nih yang bulan Mei sampai dengan bulan Agustus udah nih. Aduh, saya nggak dapet nih, nggak beruntung. Ya udah, jangan khawatir, tingkatin lagi transaksinya. Siapa tahu beruntung untuk dapat hadiah dari Pegadaian poin ini sendiri. Semakin banyak transaksi, semakin besar kesempatan juga Mbak ya. Itu tadi Mbak tentang promonya ya. Promo. Nah, tadi kan udah promo. Selanjutnya inovasi produk Pegadaian. Apa aja tuh Mbak? Oke, kalau inovasi produk ya kita banyak sekali produk yang memang tadi ya kita memang sudah sampaikan. Tapi selain itu Pegadaian juga sudah berinovasi, Mbak Igis, sudah bisa gadai lewat rumah. Iya, gadai lewat rumah. Jadi kita inovasinya yaitu gadai dari rumah tanpa perlu ke outlet, jadi petugas datang ke rumah. Iya, itu beberapa inovasi. Terus gadai luxury, barang-barang mewah itu sudah kita lakukan di Jakarta. Tas-tas branded, kita tahu bahwa memang artis kan punya banget itu kan, jam-jam branded. Kita udah punya itu, namanya gadai luxury. Iya. Berarti benar kata orang kalau beli tas Hermes tuh memang untuk investasi itu bisa juga Mbak ya? Iya, bisa digadai.
dan bisa digadai ya. Karena tapi memang untuk Bangka ini sendiri kan memang masih terbatas ya, karena memang kita khusus untuk barang mewah itu kan kita punya penaksir tersendiri ya, yang bisa ya, penaksir itu menaksir suatu barang ya, untuk bisa menetapkan berapa pinjaman yang memang bisa didapatkan. Nah, itu memang masih berlaku di Jakarta sih, Mbak Gis. Tapi inovasi ini kan inovasi yang terbaru yang Mama Pegadaian create tadi untuk bisa bertransformasi lebih lagi, ya kan? Oke. Nah, untuk Arum Safarnya sendiri, Mbak Igis ya, ini adalah paket wisata perjalanan wisata. Bisa kita gunakan untuk perjalanan wisata rohani seperti umroh, terus kerohanian lainnya untuk bagi yang non muslim, atau perjalanan traveling lainnya. Kita bisa milih Turki, sendiri gitu Mbak ya? Mau ke negara mana gitu? Siap, ke Turki, ke negara-negara lain, ya kan, yang bisa memang kita angan-angankan gitu untuk bisa pergi ke sana. Tapi belum punya uang full untuk bisa pergi ke sana. Nah, Pegadaian bagaimana tuh solusinya? Solusinya ya, namanya Arum Safar. Ini kita jaminkan emas ya kan 70% dari nilai pembayaran. Jadi contohnya kalau untuk berangkat itu butuhnya 50 juta contohnya kan uang. Berarti 70%-nya berarti dari 50 juta 35 jutanya. Emas yang kita jaminkan 15 jutanya nanti kita cicil. Ya, baru yang itu. Tapi karena memang ini adalah piloting, memang baru ya, produk yang baru memang tadi ya, yang memang kita gencar-gencarkan. Kan kita kadang, Mbak, saya punyanya terbatas. Contohnya saya cuma punya uang untuk pergi ke perjalanan ke Turki 20 juta contohnya kan. Tapi 20 juta ini kan belum saya mau di sana, mau beli oleh-oleh, mau apa, berarti kurang dong gitu kan. Nah, 70%-nya kan dari 20 juta berarti 14 juta aja. Titipin emas gitu kan, terus dibiayain 70%-nya berarti 14 juta. Tinggal ngangsur yang 6 jutanya aja. Iya. Berarti jaminannya 70% iya, ya. Siap. 70% dari pembiayaan ya kan. Nah, itu bisa banget Mbak Igis, dan itu bisa diangsur ya Mbak Igis ya, mulai dari 1 tahun ya kan sampai dengan 3 tahun. Dari 1 tahun sampai 3 tahun Mbak ya. Berarti kita bisa milih sendiri nih Mbak, seandainya saya mau ke Jepang gitu. Bisa. Umroh dan non umroh, terus wisata internasional sama wisata domestik juga bisa. Ke Labuan Bajo juga bisa Mbak. Iya. Jadi dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan untuk jangka waktunya. Pokoknya Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, Mbak ya. Siap, dan memberikan solusi juga ya. Jadi kalau kita mau kupas-kupas tuntas ini banyak banget produknya Mbak Igis. Tapi ya itu tadi yang harus memang teman-teman juga aware, seluruh masyarakat Bangka juga bahwa memang Pegadaian ini selain memang gadai, banyak sekali produk yang memang kita berikan khusus untuk seluruh masyarakat, ya kan? Yang tadi pembiayaan haji. Ini kemarin kita baru selesai ngadain seminar haji minggu kemarin, dan alhamdulillah dari 50 peserta yang memang kita undang, 50%-nya daftar di Arum Haji Pegadaian ya. Arum Haji Pegadaian adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan cukup menjaminkan 3,5 gram emas saja. 3,5 gram emas aja Mbak ya. Kalau sekarang berarti kurang lebih 3,5 juta ya. Iya, kurang lebih. Kita tahu bahwa memang untuk daftar haji kan butuh uang 25 juta. Ya, 25 jutanya disimpan, cukup 3,5 juta aja diberikan dalam bentuk barang sebagai jaminan aja. Dalam bentuk emas gitu dalam bentuk barang, dalam bentuk emas. Jadi dijaminkan aja Mbak Igis, nanti setelah lunas emasnya dibalikin lagi. Iya, tapi memang ini adalah salah satu produk syariah yang memang harus kita sepakati bersama-sama. Contohnya memang nanti di perjalanan nggak sanggup, ya kan? Berarti ngambil tenor yang sanggup saja, jangan sampai nanti kita kan ada tenornya nih, mulai dari 12 bulan sampai dengan 5 tahun malah. 5 tahun. Kalau 5 tahun itu bayarnya cuma 670.000 aja setiap per bulan bulannya ya? Selama 5 tahun.
Tambah ya 5 kan? tahun. Kalau 1 tahun itu berarti 2 jutaan, 2.400.000. Saya mau cepet-cepet deh 1 tahun, tapi kita nggak sanggup bayarnya, nggak usah, mending kita ngambil yang agak lama, ya kan? Karena memang ini adalah dapat nomor porsinya aja dulu, Mbak Igis. Dapat nomor porsi, kita tahu bahwa memang niat kita ke Baitullah berarti bukan hanya angan-angan, sudah ada nomor porsi kuotanya. Oh, saya akan berangkat di tahun 2040 contohnya ya. Tahu berarti saya akan menunggu lagi 2040. Tapi kan kita sudah punya niat. Istilahnya ya, kata orang kan kalau udah daftar itu ya, kita sudah niat mulia kita udah tercatat ya. Gitu, Insya Allah kan, kalau orang, Mbak, kalau saya nggak panjang umur kan umur nggak ada yang tahu, Bu. Yang penting kan? niatnya udah ada gitu, Mbak. Yang penting kita udah diniatkan untuk bisa daftar. Terus tadi yang kedua, kita juga punya ada cicil emas tadi, cicil logam mulia. Mumpung promo kata Rahma tadi, promonya juga gede-gedean, banyak lagi. 1 gram pun kita ada promo, potongannya 25.000 uang mukanya dipotong. Untuk 1 gram, Mbak ya? Iya, dan kalau misalnya di atas 50 gram, ya kan, temponya lebih dari 1 tahun, potongannya 50.000 per gram. Jadi kalau cicil 100 gram berarti potongannya berarti 5 juta uang mukanya, Mbak Igis. Banyak kan? Iya, uang mukanya dipotong ini benar-benar nih, ini harus dimanfaatkan ini oleh seluruh masyarakat Bangka tentunya, termasuk saya ya. Mbak. Iya, termasuk Mbak Igis ya, harus memang cicil emas. Kalau cicil emas tadi kita udah tahu setiap bulan kita harus cicil berapa. Terus kita sudah tahu juga kita nanti dapatnya yang gramasi, yang gram berapa. Nah, yang ketiga tadi ada tabungan emas Pegadaian. Ini yang bagi adik-adik kita yang memang atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang memang saya bingung mau naruh emasnya di mana. Saya nggak mau nih nyimpan emas secara fisik, saya mau ada dalam bentuk buku aja, dalam bentuk tabungan aja. Saya punya tabungan di salah satu misalnya perbankan atau lembaga yang lainnya, tapi saya mau dalam bentuk emas aja, ya udah buka tabungan emas Pegadaian aja. Pokoknya semuanya ada solusi gitu. Siap. Mbak ya. Oke Mbak, terakhir nih, ada pesan khusus nggak untuk masyarakat atau pemirsa Bangka Pos yang lagi nonton? Oke, siap. Untuk masyarakat dan pemirsa Bangka Pos, pokoknya ingat Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Mbak Igis sering banget sebutnya. Dan Pegadaian itu palu gada. Apa yang lo minta, gue ada. Kita ada gitu. Iya. So, jangan ragu ke Pegadaian, karena Pegadaian juga looknya udah bertransformasi ya. Kita sudah looknya udah sekarang udah cozy banget, udah trendy banget. Terus kita juga punya anak perusahaan namanya Galeri 24. Kalau misalnya masyarakat mau mampir, monggo silakan. Itu gerai kita ada di Jalan Pegadaian yang di daerah Ramayana. Itu ada Galeri 24. Saya mau datang ngeliat-liat emas, cuci mata, enak banget ya kalau cewek kan cuci mata ya, lihat-lihat emas itu rasanya kinclong kan, seger gitu. Seger langsung melek. Silahkan yang mau beli buat hadiah, buat istri, buat keluarga, kerabat, silahkan datang ke Galeri 24. Slogannya beli emas tanpa was-was kalau Galeri 24. Karena memang ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Pegadaian, yang mana kita tahu Pegadaian ini sudah 122 tahun lebih berdiri di sini, dan mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi untuk seluruh masyarakat, terutama untuk masyarakat Bangka. Amin. Dan untuk Gen Z juga jangan takut tadi Mbak ya, karena udah banyak produk-produk yang dikenalkan oleh Pegadaian gitu ya. Siap. Dan harus sekarang nih, kalau misalnya memang belum download aplikasi Pegadaian Digital, silakan download aplikasinya. Ini kalau misalnya pakai Apple juga bisa dari App Store, ketik dari aplikasinya Pegadaian Digital. Kalau pakai ya Android juga bisa, namanya Pegadaian Digital. Silahkan daftar, terus sudah daftar langsung buka tabungan emas Pegadaian. Mbak, itu cara bayarnya bisa banyak banget pilihannya. Iya, kita bisa nerima ada GCash, ada pembayaran di situ melalui M-Banking, SMS Banking untuk buka awal nanti tabungan emas Pegadaian. Nanti setelah dibuka, silakan datang ke salah satu outlet Pegadaian yang terdekat. Ada 10 outlet tadi yang Rama sebutin. Untuk bisa diconnectingkan
kan untuk awal buka aplikasi kan kita harus connect ya, biar kita bisa terhubung. Kalau misalnya nanti mau gadai langsung masuk ke rekening. Kalau misalnya Mbak saya in urgent bener-bener nggak bisa gadai, ya udah dijual. Tapi pada dasarnya jangan dijual sih, barang berharga kan. Kalau dijual itu Mbak nggak dapat lagi nanti kita barangnya, bener nggak? Males sih, banget kalau mau beli lagi kan. Ngulang dari awal lagi. Jadi kalau udah punya emasnya jangan sampai dijual tapi digadaikan aja. Oke, terima kasih Mbak Rahma sudah hadir datang ke sini jauh-jauh dari Palembang. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Dan juga bisa memberikan sesuatu yang baru yang memang disukai oleh seluruh masyarakat Bangka tentunya ya. Amin. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Ya, sama-sama.